Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sebelum belajar, mari berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazubni fahma. Amin. Hari Rabu ini kita memasuki tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Ada 3 pelajaran yang akan kita bahas. Pertama IPS dengan materi keragaman ekonomi di Indonesia. Kedua bahasa Indonesia dengan materi membuat peta pikiran berdasarkan teks. Yang terakhir PPKN dengan materi keragaman dan sikap toleransi dalam masyarakat Indonesia. Kita mulai ya dengan pelajaran pertama, IPS. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Mari kita pelajari. Anak-anak, berikut ini adalah beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. Pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Pertanian adalah usaha menghasilkan bahan pangan, di antaranya padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Orang yang bekerja dalam bidang pertanian disebut petani. Menurut jenis usahanya, petani dibedakan menjadi pertama, petani sawah, yaitu petani yang mengolah sawah untuk menanam padi sebagai makanan pokok. Kedua, petani ladang, yaitu petani yang mengolah lahan kering seperti kebun dan tegalan. Ketiga, petani penggarap adalah petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia dalam bidang pertanian yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan. Perikanan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, penangkapan ikan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan. Kedua, pembudidayaan ikan merupakan kegiatan memelihara, membesarkan, atau membiarkan ikan dan memanen hasilnya. Terakhir, pertambakan adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan. Kegiatan ekonomi ketiga yaitu kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Peternakan adalah kegiatan dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara dijual ke konsumen. Peternak adalah orang yang pekerjaannya memelihara hewan. Jenis-jenis usaha peternakan dibedakan menjadi sebagai berikut. Pertama, peternakan hewan besar. Biasanya memelihara sapi, kerbau, dan kuda. Kedua, peternakan hewan kecil, memelihara biri-biri, kambing, dan kelinci. Tiga, peternakan unggas, memelihara puyuh, ayam, itik, dan burung. Keempat, kegiatan ekonomi di bidang kehutanan. Kehutanan adalah suatu kegiatan untuk mengelola dan menggunakan hutan untuk kepentingan manusia. Hutan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya dengan mengambil hasil hutan seperti berbagai jenis kayu, rotan, damar, dan lain-lain. Adapun fungsi hutan lainnya yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta habitat flora dan fauna. Kelima, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Indonesia mengandung banyak bahan tambang, di antaranya emas, perak, minyak bumi, timah, aspal, gas alam, tembaga, belerang, nikel, pasir besi, bauksit, dan batu bara.
Berbagai bahan tambang tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Berikut contoh pertambangan di Indonesia. Pertama, pertambangan minyak bumi di Cepu, Jawa Tengah, Sorong, Papua, dan Pulau Tarakan, Kalimantan. Kedua, ada pertambangan batu bara di Bukit Asam, Palembang. Ketiga, pertambangan timah di Bangka Belitung dan Selingkap. Keempat, pertambangan emas dan perak di Tembagapura, daerah Papua. Jenis aktivitas ekonomi yang keenam adalah aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha yang menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Menurut tempat usahanya, pedagang dibedakan menjadi pertama, pedagang tetap, yaitu pedagang yang memiliki tempatnya tetap, misalnya toko, warung, atau supermarket. Kedua, pedagang asongan, yaitu pedagang yang tidak menetap dan berdagang dengan cara berkeliling. Ketiga, pedagang kaki lima, yaitu pedagang yang tidak menetap dan berpindah-pindah tempatnya. Misalkan pedagang di pinggir jalan raya, stasiun kereta, atau terminal bis. Ketujuh, aktivitas ekonomi di bidang perindustrian. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dibedakan menjadi pertama, industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Kedua, industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5-19 orang. Ketiga, industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20-99 orang. Keempat, industri besar, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja 100 orang. 8. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain, pertama, jasa perbankan dan keuangan, kedua, jasa konsultasi hukum, ketiga, jasa pariwisata, keempat, jasa pendidikan, kelima, jasa kesehatan. IPS sudah selesai, kita lanjut dengan bahasa Indonesia. Setiap bacaan mempunyai pesan dan informasi utama yang dapat ditemukan setelah kita membacanya. Pesan atau informasi utama tersebut ditandai dengan kata yang disebut kata kunci. Kata kunci tersebut dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara penyajian teks berupa konsep yang berisi kata-kata dari bacaan. Peta pikiran biasanya memuat rangkuman inti dari suatu bacaan yang menampilkan informasi penting dari bacaan. Anak-anak, berikut adalah contoh peta pikiran dari energi alternatif. Materi terakhir yaitu PPKN. Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang memiliki banyak sekali kebudayaan. Bangsa kita mempunyai beraneka ragam suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Semua itu dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia. Pertama, terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Kedua, perpecahan bangsa. Perpecahan bangsa bisa terjadi karena terjadinya konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku agama, dan hasil kebudayaan. Ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lainnya. Keempat, semangat nasionalisme berlebihan,
sehingga menganggap rendah bangsa lain. Kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Terakhir, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, kita harus menerapkan sikap toleransi. Berikut contoh sikap toleransi dalam keragaman, antara lain: 1. Menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain, meskipun kita berbeda suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Berikut beberapa sikap yang hendaknya kita harus hindari. 1. Memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. 3. Menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. 4. Sikap menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa lain. 5. Memaksakan kehendak untuk mencapai tujuan. 6. Mencari keuntungan diri sendiri daripada orang lain. Anak, untuk materi hari ini sudah selesai, dilanjut dengan tugas tema. Tugas pertama IPS. Anak-anak, kerjakanlah kalimat soal berikut. Tugas kedua bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut ini yang berjudul Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Dibaca dengan saksama ya. Setelah itu, kalian buatlah sebuah peta pikiran dengan informasi penting yang sudah kamu temukan dari teks Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Tugas terakhir PPKN, ayo kerjakanlah soal-soal berikut dengan tepat. Ada 5 soal. Anak-anak kelas 4A yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.